Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas berkat rahmat, nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama di sini berkumpul dalam acara kegiatan kita yaitu konseling kelompok. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebagai contoh teladan kita dalam mendidik generasi emas. Baiklah, ibu-ibu semua anggota konseling kelompok yang kami hormati, yang berbahagia pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita terima. Baiklah, sebelum kita mulai kita lihat dulu ya ibu-ibu. Kita kalau ditanya apa kabar ibu-ibu, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar ya. Kita mulai ya ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sekali lagi kita ulangi lagi ya yang semangat ya. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah. Sebelum kita lanjutkan acara konseling kelompok kita pada pagi hari ini, marilah kita bertafakur sejenak. Kita berdoa semoga acara kita lancar dan diberikan kemudahan oleh Allah. Berdoa dalam hati kita masing-masing dengan membaca Ummul Quran, membaca Al-Fatihah mulai. Tolong cek saya, abang. Tolong lagi nih, Iko bilang rekam selesai. Baiklah ibu-ibu semua, sebelum kita melanjutkan acara kegiatan konseling kelompok kita ini, kita lakukan perkenalannya ibu-ibu ya. Karena bagaimana kita ketahui, kenal maka tak sayang maka tak cinta tidak apa-apa. Baiklah, sebelumnya kita mulai perkenalan ini, kita menyebutkan nama dan makanan favoritnya. Jadi nama dan makanan favoritnya dimulai dari nama yang huruf awalnya sesuai huruf abjad. Jadi di sini kita mulai dengan yang paling kecil huruf abjadnya, yaitu yang paling duluan itu Bu Desi Mariani. Berarti urutannya Bu Desi Mariani, Bu Erniwati, Bu Fitriayani, dan terakhir Bu Zildesmi. Baiklah, sebelum kita mulai perkenalan, kita mulai dari saya sendiri sebagai konselor dulu untuk memperkenalkan diri kepada ibu-ibu semua. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhani. Nama saya Ramadhani, panggilan Dani. Makanan favorit yaitu nasi goreng. Silakan pada Bu Desi Mariani. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Mariani. Makanan favorit saya pecel. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erniwati. Makanan favorit saya gado-gado. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayani. Makanan favoritnya sate. Ya. Kita lanjut. Nama saya Zildesmi. Makanan favorit saya latek. Baiklah ibu-ibu, setelah selesai perkenalan kita tadi, baiklah mungkin ibu-ibu semua
telah tahu, ada yang sudah tahu tentang konseling kelompok, ada yang belum. Sebelumnya kita ulang-ulang kembali, apakah itu konseling kelompok? Bisa sedikit memberikan keterangan apa itu konseling kelompok? Ya, ibu-ibu semua? Ya, Bu. Ya, bisa, siapa yang bisa? Ya, silahkan Bu Fitri ini. Apakah itu konseling kelompok itu? Apakah ibu pernah mengikuti konseling kelompok? Konseling kelompok belum pernah mengikutinya, cuman yang saya kenal dengan konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan untuk masalah secara berkelompok, namun satu masalah dipecahkan bersama-sama. Iya, tepuk tangan buat Bu Fitri nih. Ya, benar sekali. Konseling kelompok itu adalah sebuah kegiatan konseling, kegiatan dalam memecahkan permasalahan dari individu yang ada di kelompok kita. Jadi nanti kita masing-masing individu akan menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang terjadi di rumah, di lingkungannya, di sekolah, ataupun di mana tempat dia berada. Permasalahan itu akan disampaikan nanti masing-masing kelompok, masing-masing anggota, dan kita nanti akan bersama-sama memilih, sepakat kita memilih masalah siapa nanti yang akan kita entaskan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjut ke permasalahan, baiklah ibu-ibu, kami untuk mengingatkan kembali, dalam konseling kelompok ini kita ada 4 azas yang kita gunakan. Yang pertama itu azas normalitas, yaitu bagaimana kita nanti saat diskusi dalam pemecahan masalah, kita harus memperhatikan adab-adab bicara kita. Misalnya kalau ada teman sedang berpendapat, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman, dan kita minta izin dulu kalau ingin berbicara dengan mengacungkan tangannya, agar kita tidak rebutan dalam berbicara dan tidak menyanggah pembicaraan teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah azas kita adalah kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini kita masalah yang disampaikan pada saat kita konseling kelompok pagi hari ini, kita sampaikan hanya sampai di sini saja, tidak boleh sampai ke luar. Jadi orang yang di luar kelompok kita tidak boleh mengetahui apa permasalahan-permasalahan dari teman-teman kita. Kita harus bersedia menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang telah disampaikan oleh teman-teman kita, baik itu data dirinya, baik itu apa-apa yang dibicarakan pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga itu azas keterbukaan. Saya berharap ibu-ibu semua nanti terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, tidak perlu takut nanti kita akan mengejek atau membulinya. Jadi sampaikan masalah ibu yang terasa, nanti kita sampaikan dengan secara terbuka. Kemudian yang keempat itu azas kesukarelaan. Kita di sini semua sukarela kita. Bagaimana kita bersedia kita menyampaikan permasalahan kita, bersedia kita memberikan tanggapan, memberikan masukan kepada teman-teman kita. Itu azas dalam konseling kelompok kita. Baiklah ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita akan melakukan ikrar atau janji kerahasiaan kita ya dulu ya ibu-ibu. Ibu-ibu semua nanti mengikuti apa yang saya ucapkan sebagai ungkapan kita berjanji kita akan menjaga rahasia ini. Bersedia ibu-ibu? Sedia. Janji kerahasiaan. Janji kerahasiaan. Saya berjanji. Saya berjanji. Dan berikrar. Dan berikrar. Tidak akan menyampaikan. Tidak akan menyampaikan. Semua data. Semua data. Dan masalah. Yang disampaikan. Yang disampaikan. Pada saat konseling kelompok. Pada saat konseling kelompok. Akan tetap menjadi rahasia kelompok saja. Rahasia kelompok saja. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan. Semoga janji kita benar-benar kita benar-benar kita apakan di hati kita, dan kita tidak permasalahan kita ini nanti tidak sampai keluar. Baiklah ibu-ibu,
Sekarang kita mulai penyampaian masalah dari semua anggota kelompok yang dimulai dari nama yang huruf awalnya sesuai huruf abjad tadi yang mulai menyampaikan permasalahannya. Berarti tadi mulai dari Bu Desi Mariani. Silakan Bu Desi Mariani menyampaikan permasalahannya. Kepada Bu Desi Mariani kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, yaitu mengenai saya tuh kurang disiplin dengan waktu gitu. Jadi bisa dikatakan sering lalai terhadap waktu itu. Jadi sering di saat sebenarnya tugas ini bisa dikerjakan cepat, saya sering merasakan masih lama waktunya, besoklah dikerjakan. Nah, jadi sering itu yang saya rasakan. Cuman itu mungkin masalah saya. Ya, terima kasih Bu Desi. Jadi permasalahan itu tentang kurang disiplin dengan waktunya ya, lalai dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya. Baik, kita lanjut ke Ibu Erniwati. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang sering saya hadapi yaitu masalah cemas kalau mau menghadapi ujian. Pokoknya kalau ada ujian, cemasnya udah duluan. Begitu, Bu. Cemas menghadapi ujian, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Selanjutnya kepada Ibu Fitri Hayani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah anak yang selalu membangkang, Bu. Oh, yang selalu membangkang. Terima kasih Bu Fitriani. Kita lanjut ke Ibu Zil Desmi. Silahkan Bu Zil Desmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Grogi dalam berbicara. Grogi dalam berbicara. Grogi, Bu. Ya. Dengan orang ramai. Grogi dalam berbicara dengan orang ramai. Ya, terima kasih Bu Zil. Baiklah, dari semua permasalahan yang telah kita sampaikan tadi bersama-sama, marilah kita kesepakati dulu masalah siapa yang akan kita entaskan pada pagi hari ini. Masalah Bu Desi. Masalah Bu Desi, Bu. Bu Zil lah, Bu Zil. Bu Zil atau Bu Desi? Bu Zil. Ya. Silakan angkat tangannya siapa yang setuju masalah Bu Zil diselesaikan. Silakan angkat tangannya yang setuju kita setuju masalah Bu Zil kan? Tidak setuju. Cuman satu orang. Halo? Ada masukan lagi? Ya, masalah siapa? Desi. Masalah Bu Zil. Masalah Bu Zil. Dari semua teman-teman yang hadir, kita sepakat sekarang kita akan entaskan bersama-sama adalah masalah Bu Zil ya, Bu? Ya. Bagaimana Bu Zil bersedia dientaskan masalahnya? Baiklah, di sini nanti kita sebelum menyelesaikan permasalahan, kita berusaha untuk nanti memberikan teman-teman yang lain memberikan masukan-masukan apa yang harus dilakukan oleh Bu Zil untuk mengurangi atau menghilangkan rasa groginya tersebut. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, kami akan bertanya dulu kepada Ibu Zil.
apa yang Ibu Izil inginkan dengan dibahasnya masalah ibu dalam kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini? Pak Buzil? Bagaimana caranya supaya percaya dirinya muncul jika berbicara di depan orang ramai? Ya dah. Maksud pertanyaan kami di sini, apa yang Ibu inginkan dengan kita bahasnya masalah ibu dalam kegiatan kelompok ini? Apa yang Ibu inginkan dari kegiatan ini? Percaya dirinya muncul jika berbicara di depan orang ramai, groginya hilang gitu. Baiklah. Tadi kita telah menyampaikan permasalahan-permasalahan kita dan kita telah menyepakati bahwa permasalahan dari Bu Zildesmi yang akan kita bantu untuk mengentaskannya pada pagi hari ini. Baiklah, Bu Zildesmi bisa lebih disampaikan secara rinci bagaimana permasalahan Ibu ini menjadi suatu masalah yang mengganjal bagi Ibu. Silakan Bu Zildesmi disampaikan kembali gitu. Oh ya, terima kasih bagaimana kronologis permasalahan Ibu ini muncul gitu. Iya, terima kasih. Silakan Bu Zil. Di sini saya merasa grogi kalau berhadapan dengan berbicara di depan orang ramai. Jadi yang mau diucapkan itu ada, tapi permasalahannya cara mengungkapkannya takut diejek atau apa begitu. Gitu. Contoh kasusnya seperti apa misalnya? Contohnya, misalnya di dalam perkuliahan kita kan ada dilontarkan pertanyaan sama dosen. Kita mau menjawab, tetapi di dalam benak di dalam kepala itu ada jawabannya. Mengungkapkannya itu yang susah begitu. Iya. Baiklah, terima kasih Bu Zil. Baiklah teman-teman yang lain, setelah mendengarkan tadi permasalahan dari teman kita Bu Zildesmi tadi, bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada masukan dari teman-teman yang bisa memberikan solusi bagi teman kita agar dia bisa menghilangkan rasa groginya? Baiklah, pada teman-teman, siapa yang bisa memberikan masukan duluan? Silahkan siapa yang bisa memberikan masukan kepada teman kita agar dia bisa menghilangkan rasa groginya. Misalnya pada saat kuliah dia ingin menjawab pertanyaan, dia tidak berani padahal ada jawabannya di kepalanya. Bisa nggak teman-teman kita memberikan masukan, bisa membantu teman kita? Silakan Bu Desi atau Bu Epi, Bu Erniwati. Halo. Ya silakan, bisakah Ibu tolong bisa kita memberikan masukan kepada teman kita? Bu Desi, silakan Bu Desi Mariani. Iya. Mungkin permasalahan Bu Zil itu mungkin tidak Bu Zil saja yang mengalaminya. Banyak sekali teman-teman dan rekan-rekan lain yang memang juga mengalami hal yang seperti itu. Tapi mungkin sebagai solusi awalnya mungkin dari saya lebih memahami misalnya kalau materi apa yang sedang didiskusikan. Kalau sebenarnya kita paham dan itu semuanya sudah memang ada di otak kita, berarti nanti dengan sendirinya kepercayaan diri itu mungkin bisa muncul. Jadi masukan dari saya mungkin lebih berusaha memahami lagi juga situasi dan kondisi mungkin juga. Mana itu Bu tambahan dari saya? Iya, terima kasih Bu Desi. Ya tadi masukan dari Bu Desi bagus sekali ya. Dia bahwa mungkin bisa dengan mempersiapkan diri dengan materi-materi yang ada, misalnya kalau materi dalam kuliah, materi kuliah, dan meyakinkan pada diri sendiri dan dia bisa tertanam percaya dirinya sendiri dengan memberikan muncul sendiri kepercayaan itu dengan adanya kesiapan pada diri kita sendiri. Begitu ya Bu Desi ya. Terima kasih Bu Desi. Ada lagi dari Ibu Erniwati? Silakan Bu Erniwati. Oh, terima kasih. Seperti sama-sama kita dengar tadi, rasanya
permasalahan, memang ya permasalahan yang dihadapi Bu Zil itu hampir semua kita merasakan demikian. Tapi rasanya setuju dengan pendapat Desi tadi, kita lebih mempersiapkan diri dengan materi-materi apa yang mau didiskusikan hari itu. Dan kita lebih menguasai apa bahan-bahan atau materi yang kita pelajari itu. Dengan sendirinya kita lebih leluasa untuk menyampaikan pendapat dari apa yang akan kita sampaikan. Nah, demikian Ibu. Ya, terima kasih Bu Erniwati. Bagus sekali tambahan masukannya. Jadi dengan kesiapan-kesiapan kita, dengan bahan-bahan apa yang akan kita persiapkan pada saat kita diskusi atau pada saat kita kuliah, yang telah lengkap, yang telah ada di pikiran kita, kita akan berusaha dengan sendirinya bisa hilang rasa-rasa grogi kita kalau kita siap, ya, Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Baiklah, kalau ada lagi yang lain pendapat dari Bu Fitri Haryani, silakan Bu Fitri Haryani. Yap, baik. Iya. Sama seperti teman-teman tadi, bahwa percaya diri itu memang semua kita ada tidak banyak yang tidak percaya diri. Kita tahu bahwa kita itu mempunyai kecerdasan yang berbeda. Ada cerdas di berbicara, tetapi dia tidak cerdas untuk mengemukakannya ke orang lain. Jadi ada pula sebaliknya seperti itu. Namun intinya dari kalau kita tidak percaya diri, intinya kita harus menguasai materi apa. Kalau kita sedang kuliah, berarti materi apa yang sedang kita laksanakan. Kemudian harus beranikan diri, belajar beranikan diri untuk mengemukakan itu walaupun nanti itu salah. Ya. Itu mungkin dari kami, Bu. Ya, terima kasih Bu Epi. Dari masukan-masukan dari teman-teman tadi bisa kita rangkum kembali. Sangat baik sekali pendapat dari teman-teman kita, dan ada tambahan lagi dari Bu Epi bahwa memang ya silakan. Tambahan. Ya, silakan Bu Epi. Ini ya, untuk silakan. Lanjut. Buat kita percaya diri, kita mengadakan latihan, Bu. Berlatih kita di depan kaca, misalnya di depan kaca kita berlatih, terus berlatih apa yang akan kita ucapkan, berulang-ulang kita berlatih ya di depan kaca. Ya, bagus sekali masukan dari Bu Desi, Bu Fitri Haryani tadi, bahwa memang ya ada kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Ada juga ya, terima kasih. Ya, lanjut, silakan Bu Desi Mariani. Pendapatnya lagi yang lain tentang ini? Ya, iya, mungkin tambahannya lagi juga lebih sering lagi melihat mungkin para senior mungkin yang lebih sering tampil di depan-depan audiens, atau mungkin bisa juga melakukan wawancara dengan mereka, bagaimana trik-trik mereka untuk tampil di depan umum. Itu tambahannya. Ya, bagus sekali tambahan dari Bu Desi tadi. Ya, kita lebih sering melihat atau memperhatikan bagaimana orang yang lebih pandai yang dalam berbicara di depan umum, ya. Kemudian mempraktekannya, ya. Bagaimana kata Bu Desi sama Bu Fitri yang tadi sudah bagus sekali masukan-masukannya dalam hal kita menanamkan rasa menghilangkan rasa grogi tadi. Kita harus banyak persiapan-persiapan yang ada kita buat, materi-materi apa yang akan kita gunakan. Kemudian kita harus belajar berbicara, bisa dengan menggunakan kaca, kita berbicara depan kaca. Kita anggap bahwa di dalam kaca itu ada audiens, kita bicara di depan kaca. Dan misalnya kita berlatih dan lebih banyak lagi berbicara di depan umum. Dan juga kita harus memperhatikan bagaimana trik-trik orang berbicara di depan umum. Mungkin seperti itu. Ya, kembali kepada Bu Zil tadi, bagaimana Bu Zil dari pendapat dari teman-teman? Apakah sudah
ada solusi yang bisa Bu Zil terapkan nanti untuk menghilangkan rasa grogi ini? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan solusinya kepada saya. Mudah-mudahan dengan solusi tersebut bisa berubah ya. Mana solusi tadi itu pertama itu berdoa ya Bu ya. Berdoa pada Allah biar PD muncul ya. Ya, ya. Kan kalau di kuliah ya, kalau di kuliah kan memperdalam materi gitu ya, memahami materi. Kan ini berhadapan sama orang umum, bisa juga kan, kayak gitu kan? Ya. Saya terima masukannya, terima kasih. Udah. Jadi sekarang apa yang menjadi tanda bagi Ibu bahwa adanya perubahan pada Ibu pada pagi hari ini? Sudah ada perubahan dari tadi Ibu ada mengganjal rasa grogi, dengan adanya masukan dari teman-teman kita tadi ini, ada terasa sama Ibu perubahan bahwa Ibu nanti dan terpikir terlintas apa itu usaha yang akan Ibu lakukan untuk menghilangkan grogi tadi? Udah. Perasaan, ya, bagaimana perasaan Ibu sekarang ini? Saya lega. Nah, ya lega ya. Senang. Semoga bisa nanti. Alhamdulillah. Kemudian, jadi itu perubahan-perubahan yang tampak pada diri Ibu. Ibu udah lebih lega, udah lebih tenang, sudah cerah. Semoga masukan-masukan itu bisa membantu Ibu nanti untuk menghilangkan rasa grogi Ibu ya. Baiklah. Kemudian bagaimana Ibu membuat ini bisa terjadi? Bagaimana Ibu bisa terjadi perubahan pada pagi ini? Apa yang membuat Ibu bisa terjadi perubahan dari dua teman tadi? Apa yang membuat Ibu ingin berubah dari yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Karena dari masukan teman kan kita belajar untuk berubah diri ke arah yang lebih baik. Kan itu yang disuruh sama Allah gitu ya. Jadi kalau kita punya kekurangan, jika ada masukan dari kawan, kita terima dengan lapang hati, dan kita perbaiki diri kita. Supaya kita lebih baik, lebih maju. Dan kita lakukan masukan. Iya, baiklah. Udah, Bu Dani? Ya, baiklah. Jadi dari pendapat dari teman-teman Ibu, bisakah Ibu membayangkan, merasakan perubahan apa yang akan terjadi pada diri Ibu nantinya? Di saat Ibu nanti berbicara di depan umum, bisa nggak Ibu membayangkan apa yang akan terjadi nantinya gitu? Perubahan apa yang terjadi pada diri Ibu? Hilang rasa kita grogi. mengikuti konseling kelompok ini. Hilang rasa grogi yang mudah-mudahan. Ya, semoga ya. Baiklah. Kemudian kapan dan di mana masalah yang mengganggu tadi ini bisa terasa ringan oleh Ibu nanti di suasana bagaimana gitu? Masalah grogi Ibu ini pada saat ini kapan dan di mana Ibu merasakan masalah Ibu ini akan berkurang, akan hilang rasa grogi Ibu ini? Jadi kalau kapan kira-kira dan di mana? Di forum gitu. Di waktu kita berbicara di forum. Di situ kan kelihatan. Kira-kira kapan Ibu bisa melakukan perubahan yang terjadi ini nanti? Misalnya di suasana, misalnya wali murid misalnya. Wali murid di forum. Ya bisa. Ya mantap, bagus. Insya Allah dengan wali murid nggak grogi. Alhamdulillah ya. Baiklah, Ibu Zil, seandainya jika terjadi keajaiban, masalah Ibu sudah selesai pagi hari ini, masalah Ibu sudah selesai, dan Ibu telah berubah dari diri Ibu yang kemarin yang grogi, sekarang Ibu telah berubah. Apa yang berbeda dari diri Ibu itu nantinya? Seperti apa gitu? Seandainya terjadi keajaiban hari ini, pagi ini telah selesai semua permasalahan grogi Ibu tadi. Jadi apa bentuknya? Apa yang berbeda pada diri Ibu gitu? Dari yang tadi gitu. Bedanya seperti apa gitu?
Tidak bisa pula membayangkannya sekarang. Tidak pula bisa membayangkan sekarang. Tidak bisa membayangkan sekarang karena belum berhadapan sama orang ramai. Kan kita tahu bentuknya itu kan kalau sudah berbicara depan orang umum gitu. Terutama di di forum yang tidak kenal. Gitu. Kalau kita sudah mengenal, misalnya kayak diskusi dengan wali murid kan udah biasa. Itu aja Bu Dani. Ya, Halo, baiklah. Ya, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman semua. Jadi perasaan Bu Zil alhamdulillah sekarang udah mulai tenang dan mulai dari teman-teman tadi. Apakah sudah mulai masalahnya sudah terentaskan oleh teman-teman? Alhamdulillah. Ya, baiklah. Selanjutnya kita melakukan istirahat kita dengan game sebentar ya. Sebelum kita menutup diskusi kelompok kita pada pagi hari ini, kita main game sedikit ya Ibu. Gamenya seperti ini. Gamenya seperti ini ya Ibu. Misalnya Ibu ada pena atau kertas di depan ibu-ibu masing-masing? Ada. Ada ibu-ibu di depannya pena dan kertas. Jadi sekarang Ada. Ibu tuliskan perasaan ibu pada hari ini dengan satu kata besar-besar dan nanti kalau kita minta diangkat ya, dilihatkan ke layar. Kita beri waktu 5 detik perasaan ibu pada pagi ini setelah kita diskusi kelompok ini. Silakan tuliskan satu kata saja. Atau boleh dengan gambar. Boleh gambar. Ya. Nanti sama-sama kalau kita bilang angkat ya Ibu-Bu. Ya. Ya, udah Ibu-Bu? Sudah. 1, 2, 3, angkat. Bu Erniwati? Bu Zil? Senang, alhamdulillah. Bu Desi? Bu Ed nggak jelas tulisannya. Senang. Ya, alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah. Bu Desi? Senang, ya. Bu Fitriani, kurang jelas. Dikit lagi. Besarkan tulisannya. Happy. Kalau saya seperti penseler ini. Caranya puas. Ya. Sekarang sama-sama kita. Caranya. Enggak nampak. Nampak. Bu Desi, Bu Epi udah nampak. Senang ya Bu Epi? Puas. Puas ya. Sekarang kita sebutkan bersama-sama perasaan kita tadi. 1, 2, 3. Lega. Tenang. Kita sebutkan bersama-sama diangkat. Ulang lagi kekompakannya. 1, 2, 3. Lega. Happy. Senang. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Baiklah Ibu-ibu, kita tadi alhamdulillah telah melakukan kegiatan konseling kelompok. Kita simpulkan tadi dari berbagai macam permasalahan yang kita sampaikan bersama-sama bahwa dalam hidup kita memang sering kita merasakan adanya banyak masalah-masalah. Jadi dari setiap masalah itu apabila kita bicarakan, insya Allah solusinya tentu ada dan akan dapat terlaksana solusinya itu kalau seandainya kita mau berubah dan mau berusaha untuk memperbaikinya. Baiklah Ibu-ibu, kesimpulan dari konseling kelompok kita pada pagi hari ini bahwa kita insya Allah apabila kita ingin menghilangkan rasa grogi kita harus banyak mempersiapkan diri dengan materi-materi, kemudian kita mengasah kembali rasa keberanian kita berbicara itu dengan menggunakan media seperti kaca atau layar monitor, agar kita sering-sering berlatih berbicara di depan umum dan kita dapat lebih sering melihat bagaimana orang lain berbicara di depan umum. Dan terutama sekali, penting sekali kita berusaha
menanamkan dalam diri kita percaya diri kita itu. Mungkin demikian. Semoga kita semua yang merasakan kendala yang grogi kita dapat terentaskan dan kita dapat berubah untuk kedepannya. Selanjutnya saya sebagai konselor akan menanyakan kepada ibu-ibu semua bagaimana kesan telah mengikuti konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Kita mulai dari konseli yang tadi masalahnya kita entaskan kepada Bu Zil. Bagaimana kesan yang Ibu rasakan setelah mengikuti kegiatan konseling ini? Adanya rasa bahagia dan senang bertemu dengan teman-teman ya, pertama. Yang kedua, perasaan bahagia dan senang itu karena mudah-mudahan dengan adanya konselor yang diberikan ini, konseling yang diberikan ini bisa membuat saya lebih pede. Aja.